perhatian semua pemain. Saat ini ada 243 orang yang bersembunyi. Dan 12 pemburu. Yang bersembunyi diberi waktu 10 menit untuk melarikan diri. Waktu dimulai. Segera cari tempat persembunyian. Kalau sudah berubah jadi buku, sebaiknya bersembunyi di rak buku. Di tempat tinggi lebih aman. Aku yang menemukan tempat ini puluhan. Kau mengejar ke tempat kopi. Tidak ada waktu. Jangan halangi aku. Pemburu muncul. Dia bisa lihat aku. Dia tidak lihat aku. Dia tidak lihat aku. Akhirnya dimulai juga. Aku sudah tidak sabar. Hitung mundur 5 detik. Dimulai. Ini adalah perang yang kejam, tapi juga penuh peluang. Ini adalah permainan paling sederhana. Petak umpet. Sayangku, kamu bersembunyi di mana? Aku akan mencarimu. Keluar saja. Jangan sampai ketahuan. Tidak di sini. Sayang sekali. Sudah pergi? Ketemu. Ternyata kamu bersembunyi di sini. Pemain babak paling jago tereliminasi. Aku mohon lepaskan aku. Aku tidak mau mati. Pemain Xiao Xiao and Yu Chuan tereliminasi. Jangan! Pemain Mei and Uishisi tereliminasi. Pemain Tauzi 11-11 tereliminasi. Pemain Sunro Desio tereliminasi. Pemain Longge tereliminasi. Sisa yang bersembunyi 207 orang. Ketemu kamu. Kumohon lepaskan aku. Kalau aku keluar, aku pasti akan mengalah jasamu. Mati saja. Perhatian yang bersembunyi. Jika kamu mati dalam ruang petak umpet, Maka, kamu akan menghilang selamanya. Pastikan bersembunyi dengan baik dan bertahan sampai akhir. Ini di mana? Tadi aku masih di tempat kejadian kan? Kok bisa sampai di sini? Ini apa? Penantang Su Eng Yu. Selamat datang di ruang petak umpet. Ruang petak umpet? Itu apa? Ini adalah aula awalmu. Setiap selesai tantangan atau masuk ruang, kamu akan sampai di sini. Astaga! Ternyata rumput dan pohon ini palsu. Tapi sepertinya tak banyak. Di dunia ini, setiap anak yang mencapai usia 18 tahun akan masuk ke ruang petak umpet untuk pertarungan hidup mati. Hah? Di sini, kamu bisa mendapat semua yang bisa kamu bayangkan. Misalnya, Kapan khusus, uang, teknologi, bahkan hidup abadi. Kalau kamu bisa menang, semua ini bisa jadi milikmu. kedengarannya menarik. Kalau pemain tereliminasi bagaimana? Setiap orang yang masuk ruang petak umpet punya satu kesempatan bebas mati. Setelah mati kedua kalinya baru bisa keluar dari ruang petak umpet. Untuk melindungi diri, Oh, aku paham. Pekerjaanku kan detektif. Ikut permainan seperti ini. Gampang banget. Tapi ada masalah penting. Tubuh ini terlalu kurus. Bahkan tidak punya buku otak. Dari segi stamina sang rugi. tantangan pertamamu akan dimulai dalam 10 menit. Silakan pilih penampilanmu. Jika kamu puas dengan penampilan sekarang, kamu bisa memilih untuk tidak mengubahnya. Tentu saja diubah. Bahkan pelan bisa diubah. Sangat manusiawi. Hidup di dunia keras pasti akan ada apa. Untuk amannya, lebih baik berhulu dengan tidak. Jadi tahu ada yang dendam. Tidak akan mengenaliku. Tinggi badan. Pasti harus lebih tinggi lagi. Tubuh lebih kekar sedikit. Mata lebih lebar sedikit. Alis lebih lebar sedikit. Waktu dia sedikit. Hidung lebih mancung sedikit. Sempurna. Berhasil diajukan. Karakter sedang diubah. Ini benar-benar. Keren banget. Tantangan akan dimulai dalam 5 menit. Silakan masukkan nama samaran. Nama samaran tersedia. Selamat, kamu sudah selesai mendaftar. Mengikut panel pribadi. Nama samaran M. Level S. Fisik 7 poin. Mental 20 poin. Kekuatan 6 poin. Kelincahan 6 poin. Poin yang bisa dibagikan tidak ada. Kemampuan tidak ada. Barang khusus tidak ada. Aturan baru bisa diumumkan setelah pertandingan dimulai. Silakan tunggu dengan sabar. Oh, tidak bisa tahu aturan duluan. Berarti harus analisis langsung. Dan tanggap dengan cepat ya. Permainan akan segera dimulai.
Silakan bersiap. Tidak dijawab langsung. Berhati minum begitu. Baiklah, aku ini kan detektif. Fisik tidak cukup, otak yang menutupi. Hitung mundur. 3, 2, Aku siap. Mulai! 1. Sayu, kenapa? Kasus ini makin rumit. Oh, jika dia sabar sistem di bulan terakhir. Akibat punya orang yang sama. Orang yang sama? Siapa pelakunya? Nunggunya sampai ketiduran. Ternyata datang banyak orang. Tidak, jangan. Melita sekali. Aku nggak mau main permainan kayak gini. Tapi untungnya kita cuma dengan berhasil lurus juga. Tadi bahaya banget. Nice aja gue sama. Untung gue beruntung. Selamat datang di ruang petak kumpet. Mulai. Dimulai lagi. Ada hal di bang selesai. Aku nggak kuat. Ini tempat apa sih? Banyak orangnya. Mereka semua mau ikut petak kumpet berikutnya berlaku. Selanjutnya, semua pemain baru akan masuk ke permainan berikutnya. Adegan lawan. Pemain senior. Pemain pura. Ternyata pertandingan lawan. Segerombolan orang malang lagi. Baru masuk. Langsung lawan pemain senior. Di ronde ini, kalian adalah mangsa. Kalian bisa berubah jadi benda apa saja. Masuk arena tantangan dan sembunyi selama 2 jam. Permainan dibagi babak pertama dan babak kedua setelah 1 jam. Kalian bisa ganti benda yang kalian jadi. Begitu benda kenyamanan terkena serangan pemburu, dianggap gugur. Selain itu, tim yang sama, tidak unsurnya, juga dianggap gugur. Tantangan kali ini adalah tantangan khusus. Pemenang akhir akan dapat hadiah spesial yang besar. Hadiah spesial? Wah, hadiah spesial. Hadiah spesial itu punya gue. Sekarang, kalian punya waktu 10 menit untuk undi benda lewat roda putar. Setelah benda dipilih, akan masuk ke peta dan resmi mulai. Bukannya sudah mulai undi benda penyamaran? Mana roda putarku? Jangan-jangan aku ya terlupakan? Usil banget. Kayaknya tombol ini. Warna sistem orang itu beda sama yang lain. Warna emas. Menarik. Kamu Halo, ada apa? Perlu bantuan? Kalau ada masalah bisa tanya aku. Nggak usah. Makasih, aku sudah beres. Dari mana muncul orang yang suka bantu ini? Deketin aku. Ada tujuan apa? bagus tahu itu. Tapi peringatan baik. Begitu masuk permainan kau harus hati-hati. Aku nggak ganggu kau lagi. Tunggu, sebentar. Kau nggak ikut pemilihan? Jangan-jangan kau main lama? Benar. Sebagai yang sudah pengalaman, aku bisa bilang dengan pasti. Ini bukan petak umpet biasa. Kau cuma ketakutan. Cuma pengen sembunyi baik-baik di satu tempat. Kau bisa tersingkir. Apa maksud omongannya? Waktu undi selesai. Pemain segera masuk arena. Semua bersiap. Permainan pertamamu mau mulai. Kalau begitu, semoga beruntung. Harus berhasil bertahan sampai akhir. Jangan mengecewakan aku. Tunggu. Aku masih ada yang mau ditanya. Permainan sedang ditransfer. Sudah mulai transfer. Itu. Tunggu aku balik dulu. Dulu kau nggak pernah aktif ngajak orang ngobrol. Hari ini kok tiba-tiba beda? Jangan-jangan Cok itu punya sesuatu yang spesial dan aku nggak sadar? Itu rahasia. Nggak bisa kasih tahu. Peta ronde ini adalah pinggir kota. Kalau pemain sembunyi di luar area biru di peta, akan dianggap gugur. Sistem beri waktu 10 menit untuk menghindar. Segera cari tempat persembunyian. Aku turut berduka buat para pemburu. Waktu situ ya, seluas ini. Bisa selesai cari? Iya. Kita sembunyinya masuk akal. Mata nggak bakal kawan. Santai 2 jam langsung orang. Gimana kalau kita taruhan mereka bisa nungguin berapa orang kan 2 jam? Asal kita tetap di tempat, kemungkinan besar bisa lulus. Betul. Permainan ini gampang banget. Hadiah udah pasti punya gue. Fei, kalian ngomong-ngomong. Jangan gesekkan sana sini. Menjauh dari aku boleh nggak? Lagian terkumpul di sebelah aku. Jika tahu ya. Mau dijaring semua nih. Tunggu. Kayaknya ada yang naik dari tubuhku. Ayo. Aku harus naik lebih tinggi. Makin tinggi makin aman. Apaan ini? Jangan-jangan ada orang boyok yang berubah jadi hijau, ah? Menjijikan. Di sini aja. Pandangan bagus. Pasti nggak ketahuan. Untung ada tiang listrik.
Di tiang listrik ada iklan. Masuk akal banget. Jangan-jangan aku memang jenius? Masuk akal apanya? Untung bukan kecoa. Dia buta ya? Bro, kau pikir aku ini tiang listrik yang bisa ditemukan iklan? Coba lihat ke atas baik-baik. Aku ini apa sih? Aku ini adik kecil. Tak, yang bagus banget. Izinkan aku bersembunyi sebentar. Ternyata cewek ya. Ya sudah. Tapi kamu harus naik sedikit lagi. Soalnya nempel di siku aku genangan. Sakit. Siap, terima kasih kak. Kamu baik sekali. Iya. Naik lagi. Tak, dan gerak. Oke, enak. Kunci posisimu sekarang. Ya harum, setelah dikunci kamu akan dapat sudut pandang Tuhan. Bisa mengamati seluruh peta dari mana saja. Hah? Ada fitur kunci dari sudut pandang Tuhan? Ternyata kita bisa melihat gerak-gerik pemburu dari sudut pandang Tuhan. Seberapa kuat sih lawan kita sampai ada banyak pembatasan begini? Tapi bila harus diaktifkan. Kalau ada kemudahan nggak dipakai, itu namanya bodoh. Selamat, pemain mendapat sudut pandang Tuhan. Jadi ini seluruh area permainannya. Jelas banget. Sudut pandang Tuhan ini mantap sekali. Selamat, pemain mendapat skill sembunyi gila. Sembunyi ya. Kemudian, dapat naik 30%. Kecepatan gerak naik 50%, berlangsung 15 detik. Skill tersembunyi lainnya silakan pemain temukan sendiri. Dengan serangan atribut, jadi lebih mudah. Nis, Kak, kita terus begini saja? Kita nggak cari tempat persembunyian lain? Aku kok merasa di sini tetap bahaya. Jangan-jangan terlalu kelihatan? tenang saja. Tempat paling bahaya justru paling aman. Oh, masuk akal juga sih. Ping. Waktu bersembunyi 10 menit selesai. Pemburu masuk. Dimulai. Ini seperti apa ya pemburunya? Pemburu telah tiba di arena. Main lawan pemula terlalu gampang. Biar aku buat lebih seru. Pemain telah menggunakan kartu upgrade pertandingan tersembunyi 10 lembar. Kartu titik umur 10 lembar. Tingkat kesulitan sedang disesuaikan. Pertandingan pemula lawan ahli ditingkatkan. Hadiah dikali 10. Pembatasan kemampuan ahli diperkuat. Pemain tarang memicu misi tersembunyi. Sekarang sidang langsung global akan dimulai. Mereka mulai bergerak. Kamu masih mau pindah tempat? Kalau Mas Tara, nanti kamu Allah. Enggak. Sila ketemuan begini. Ada teman lebih baik daripada sendirian. Game ini aku ikut kamu aja. Kak, kamu harus lindungi aku ya. Baiklah. Sebagai syarat langsung perdana ruang petak unggat. Pemain dengan penampilan terbaik akan dapat hadiah utama misterius. Hadiah utama misterius? Sepertinya menarik. Harus penampilan terbaik ya. Bisa dapat enggak ya? Gila, game pertama kita langsung ketemu pemain senior. Jangan panik dulu. Benar, pembahasan mulut diperkuat. Iya. Dan meskipun nggak menang, asal bisa bertahan satu ronde ini saja. Pertandingan dimulai dalam 5 detik. 3, Aku di sini amankan. 2, Tuhan tolong aku. 1. Pertandingan dimulai. Hei, Mangsa. Kita sudah sepakat. Tim serigala kami yang pakai item. Jadi kami yang pilih area dulu. Kan? Kamu kan selalu pegang janji. Tentu. Sesuai kesepakatan, kalian punya hak pilih prioritas 10 menit. Tapi biar aku selesaikan dulu orang yang sudah ketahuan ini. Pemain He paling jago tereliminasi. Mana mungkin? Sisa pelarian 242 orang. Apaan? Kenapa asik bisa dewas? Ada yang salah. Tempat persembunyiannya sempurna. Sama sekali nggak terlihat aneh. Asik memang harusnya tergantung di situ. Bagaimana mereka bisa tahu? Jangan-jangan pakai item petunjuk atau semacamnya? Bukan item. Pisau besar. Kamu yakin bisa lolos dari kejaran mereka? Orang-orang ini kelihatan hebat. Menurutmu, Ikon kecil. Siapa ikon kecil? Masalahnya bukan dilawan. Perhatikan debu di kaki kalian. Orang ini matanya tajam sekali. Dia bisa menilai posisi kalian dari jejak di lantai. Benar juga. Tadi waktu bersembunyi di sini, debunya kegesek.
Kemampuan deduksinya kuat. Pemain kode M baru pertama kali main. Keren banget. Dia pasti pernah dilatih. Orang biasa mana bisa sehebat itu? Kemampuan observasinya lumayan kuat untuk pemula. Cepat sekali menemukan celah pemburu. Wah, pemain berkode M ini agak hebat ya. Dalam waktu singkat langsung sadar detail seperti itu. Pasti jadi jago nantinya. Jago ini sekarang ada di mana ya? Game ini seru banget. Banyak bekas jejak di pintu. Pasti banyak orang bersembunyi di dalam. Waktunya menangkap ikan di dalam guci. Tangkap tikusnya. Anak buah, serang. Siap. Jangan aku. Jangan cari aku. Kumohon lepaskan aku. Pemain Xiao Xiao Yu Tuan tereliminasi. Pemain Wu Diuyo tereliminasi. Jangan! Pemain Wei and Ushisi tereliminasi. Sisa penghindar sekarang 205 orang. Kakak-kakak sekalian, tolong selamatkan aku. Aku si Lakban. Ada aku juga. Aku si Kardus. Mereka sebentar lagi sampai ke lantai ini. Sebagai pemain yang cuma punya satu pertahanan, bagaimana aku bisa menolong? Kalau aku alihkan perhatian untuk pemain di gedung mereka, berarti aku bunuh diri dong. Kalian yang cuek bebek ini, aku catat semuanya. Kalau selamatkan mereka pasti dapat poin performa. Hadiah terbaik di pertandingan ini harus kuperebutkan. Lagi pula sekarang kaki di jalan, badan melayang, bosan. Lebih baik bikin onar, biar pemburu tambah susah. Sekalian buang waktu. Aku punya perbat kalian. Kau beneran bisa bantu aku? Benar, dan aku jamin kalian aman. Tinggal kalian mau ikut caraku apa tidak. Pemain kode M ini, bukannya yang tadi ingetin kita soal debu ya? Iya bener, kalau dia bilang bisa selamatkan, pasti bisa. Kakak selamatkan aku. Bisa halangan ranjang bisa apa aja. Aku Loilo. Kakak aku si lemari. Kau berhasil nanti pasti ku balas jasamu. Mohon kakak bantu. Mereka sebentar lagi masuk kamarku. Tolong, aku mau mati. Kalian perhatikan opsi fiksasi objek ini tidak? Opsi fiksasi objek, apa hubungannya sama ngumpet dari pemburu? Kakak, bisa jelasin lebih jelas? Kami kurang paham. Ada masalah apa dengan opsi ini? Kardus, coba lepas fiksasi objek. Terus kontrol kardusmu pakai lompatan ganda di tempat. Lalu di udara langsung fiksasi objek lagi. Lompatan ganda terus fiksasi di udara? Aku coba. Lepas fiksasi objek, lompatan ganda, naik fiksasi objek. Hah? Tidak cuma nggak jatuh, aku beneran bisa melayang. Kakak, berhasil. Kalian sadar nggak? Pemburu pegang senjata berat tapi nggak nembak. Padahal punya kekuatan super, tapi masih naik tangga. Jadi cuma satu artinya, mereka dibatasi banget. Kekuatan kedua pihak terlalu timpang, permainan larang mereka pakai tenaga penuh. Asal kalian gerakan objek cukup cepat, mungkin bisa kabur dari mereka. Tapi cara ini cuma buat waktu darurat. Soalnya kalau ketemu beneran, daripada tunggu mati lebih baik coba peruntungan. Terus kakak, kami harus gimana? Mohon penjelasannya. Di sampingmu ada balkon kan? Loncat ke bawah, melayang di luar gedung. Sekarang tengah malam, bulan tertutup. Di malam gelap gulita begini, siapa yang bisa lihat kau? Lagi pula pemburu jarang lihat ke sana. Terima kasih kakak. Tunggu aku bersihkan jejakku dulu. Aku ikuti caramu. Guys, kakak bilang objek besar keluar gedung, melayang pakai kegelapan malam. Oke, Mau tolong kakak? Kakak beneran pemula? Bisa kepikiran cara ini? kakak, aku berlutut. Aku tak lihat diriku dari lantai 1 pakai sudut pandang Tuhan. Beneran nggak kelihatan? Daerah sini nggak ada lampu. Jelas sengaja diatur buat bantu kita. Masa sih? Benda-benda ini semua melayang? Ini bahkan bisa begitu juga? Mungkin ini emang fitur permainannya, cuma belum ada yang tahu. Kalau bener begitu, seberapa jago si CM ini? Belum 10 menit udah nemuin fitur tersembunyi. Jangan-jangan dia pemain lama yang masuk pakai atang. Nah, Dakandao, gimana kalau kita juga cari CM itu, minta dia kasih masukan ke kita? Menurutku dia hebat banget. Siap ini siapa habis gemia. Kalau kita bisa niat bersama ya, pasti buat dia menang lama. Tapi, badanku ini terlalu besar. Kalau gerak, pasti bakal ketahuan sama pengejar. Tapi kalau cuma kamu sendiri yang gerak diam-diam, harusnya nggak masalah.
Dasar bodoh. Dia nggak tahu kalau aku ini M. Break. Kenapa? Bukannya kamu bilang gaya? Ini kita berdua guru. Nggak mungkin aku tinggalin kamu gitu aja. Kita harus senang bareng, susah bareng. Baik. Senang bareng, susah bareng. Lumayan setia juga. Aneh. Kok nggak ada apa-apa? Orang yang mana? Aku ingat tadi ada suara di sini. Dari bawah sudah dengar. Dasar tikus-tikus kecil, dengan sembunyi, kalian nggak bisa lolos. Keluar sendiri dengan baik. Nanti aku pegang lebih ringan. Pasti semua sembunyi di ruangan ini. Tidak ada juga. Orang yang mana? Sialan. Si kecil ini pada sembunyi di mana sih? Pintar juga ngebunyi. Haha, semua ini nggak lihat atas. Agak kenas nih. Agak nice. Sudah aku rekam nih. Mau aku upload ke YouTube. Nanti kalau dia balik ke dunia nyata dan lihat rekaman ini, mukanya pasti merah padam. Meja sebesar itu di atas kepala nggak kelihatan. Dia ngapain sih? Aku tahu gara-gara aku tadi. Para pelari ini kreatif banget. Ngomong-ngomong mejanya itu gimana? Bisa naik ke atas? Bisa jelasin nggak? Aku tadi nggak lihat. Menarik. Kejutan apa lagi yang bisa kamu kasih ke aku? Aku sangat nantikan. Sialan! Pas bunyi masih. Semua menghilang. Cepat keluar sekarang. Sial! Senjata api nggak bisa dipakai, cepat dibatasi. Luntur roket ini nggak ada gunanya, lebih bagus tongkat. Kapan kita pernah siksa ini? Bos, kamu yang putuskan. Kita nggak mungkin terus cari yang jadi barang besar yang nggak bisa larikan. Iya, bos. Dari 6 cowok itu ada yang jago panah. Kalau mereka selesai bunuh semua yang lari di area gandum, poin kita pasti terlewati. Sepertinya para pelari ini ada yang kasih petunjuk. Di dalam mereka ada pemain tingkat tinggi. Kalau enggak, mustahil kita selama ini belum bisa tangkap mereka. Kalau begitu, harus pakai ini. Sampai memaksa aku pakai ini, aku harus buat kalian bayar. Pengejar Tanlang. HN, masih ada kartu item. Kita ketahuan nggak? Wah, secepat ini sudah pakai kartu kemampuan lagi. Pemain senior memang boros. Pakai kartu kemampuan lagi. Para pemula ini ternyata hebat juga. Pemain, kota kejutan bikin senang tereliminasi. Pemain, urusan seru banget tereliminasi. Pemain kelinci kecil tereliminasi. Pelari tersisa saat ini. Gawat-gawat, kemampuan mereka sudah buka 40%. Ini nggak bagus buat kita. Pemain senior punya banyak cara. Taman, aku juga. Aku jadi bangunan 3 lantai. Aku sekarang harus gimana? Bos, aku jadi lemari. Sial banget nasibnya. Kenapa bisa dapat barang gede begini? Dekat dao. Bos juga nggak tahu. Barang sebesar ini, dewa pun susah nolong. Tergantung nasib mereka. Helikopter di mana? Aku Ohi mesin. Kayaknya kita bisa terbang. Di jalan, pengejar datang. Bakal tertangkap. Aman sekarang. Helikopter? Terbang? Dapat. Sudah datang. Kalau pera api dan mobil kecil mau selamat, cari helikopter. Minta dia terbangkan kalian pergi. Ini benar tidak apa-apa? Hah? Mustahil kan? Bos, aku helikopter, bukan kapal induk terbang. Mana bisa aku bawa kereta api dan mobil kecil? Aku tidak bisa terbang. Tunggu dulu. Pernah dengar cerita injek kaki kiri dengan kaki kanan terus naik ke langit? Hah? Setelah kereta api dan rumah lompat 2 kali dan melayang di udara, kau terbang ke bawah mereka. Kunci dirimu, rumah dan kereta api lepas kunci langsung jatuh menimpa tubuhmu. Nanti, mereka pakai tubuhmu sebagai pijakan, lalu lompat lagi. Mereka bisa lompat lebih tinggi lagi. Kalian terus sambung menyambung begitu. Hah? Jadi saat mereka lepas kunci dan menginjak tubuhku, aku langsung mati dong? Tubuh mereka jauh lebih besar dariku. Kau lupa ya, pelari tidak bisa saling melukai satu sama lain. Kita sesama pelari tidak bisa saling serang, jadi kau akan baik-baik saja. Aturan bisa dipakai begitu? Baiklah, aku turut kata bos.
Semua cepat ke sini. Aku bawa kalian terbang. Kita semua selamat. Kalau bisa bawa kereta api naik, aku juga bisa masuk kereta terus terbang ke langit. Asal mereka terbang tinggi, pemburu pasti tidak bisa tangkap kita. Betul, sekarang kemampuan pemburu baru terbuka 40%. Pasti tidak ada yang bisa terbang. Pemain baru memang pemain baru. Tidak sabaran, situasi bagus malah keluar. Kalau aku, lebih baik diam di tempat, taruhan pemburu tidak menemukan. Mungkin sudah putus asa. Kemampuan pemburu sudah terbuka. Mereka kabur sekarang. Cari celaka apa? Belum tentu. Bos M pasti punya cara. Mereka masuk kereta, mungkin ada hubungannya dengan M. Kurasa pemain-pemain ini bergerak mungkin siap gabung semua barang untuk serang balik. Kalian bercanda? Serang balik? Kau tidak tahu seberapa kuat pemain kelas A? Sekelompok pemula mau serang balik? Tunggu, mereka lagi ngapain? Sepertinya mereka benar-benar punya cara. Lo balik? Apa-apaan? Setuju? Jika ini lebih baik kenal, baik unik. Tidak mungkin. Bagaimana bos Eng bisa mikir cara ini? Luar biasa banget. Kereta ini bawa lebih dari 100 barang ke langit. Dengan kecepatan mereka, 5 menit lagi pasti sudah tidak kelihatan. Benar, meski ketahuan, juga tidak ada cara tangkap mereka kan. Sekarang pemburu mau bagaimana? Sekarang aku mengerti kenapa kau tertarik padanya. Daya analisis seperti ini memang bukan orang biasa. Kau tidak merasa permainan pemula kali ini sangat menarik? Sekelompok pemula mainkan para veteran. Memang menarik. Tunggu, berhenti cari guru. Tidak bisa terus begini. Kenapa bos? Tinggal beberapa gedung lagi. Mereka pasti di dalam. Kita terus cari tanpa arah. Buang waktu saja dari situasi sekarang. Pelari pasti punya cara komunikasi dan bisa lihat semua peta. Kalau tidak mustahil sekompak ini, sampai kita tidak bisa temukan. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Tangkap satu pelari, suruh dia tunjukkan jalan ke kita. Pelari banyak, pasti ada yang mau menyerah. Tapi bos, ini tidak sesuai aturan kan? Permainan bola begitu, Apa yang tidak sesuai aturan? tapi pemburu tidak pernah lakukan ini. Kalau saya, Jangan temukan, jangan temukan, jangan temukan aku. Ya Tuhan. Aturan omong kosong. Di peraturan tidak ada larangan lakukan ini. Bos, jangan bunuh aku. Aku dengar omongan kalian. Asal Anda mau sisakan nyawaku, aku mau lakukan apa saja. orang ini pengecut sampai berkhianat. Benar, kalau laki-laki Hans punya harga diri, lebih baik mati terhormat daripada jadi pengkhianat. Kesel banget lihatnya. Harus diakui, permainan pemula kali ini memang menarik. Segala situasi terjadi. Pemula memang kerjasama bagus, tapi kalau pengkhianat buka peta pemain, sama saja kasih pemburu curang peta lengkap. Jadi pemain yang bersembunyi di area ladang gandum akan susah. Abang ini, Siapa? kok aku ditandai? Ngapain nandain aku? Gawat, ada yang buka pandangan global. Hahaha, kalian mending keluar sekarang aja deh. Siapa tahu aku bisa minta pemburu ninggalin mayat kalian utuh. Salam, ada pengkhianat. Mendaling jual teman buat hidup. Benar-benar udah mau. Masih tetap benar. Tunggu aja, kamu bakal penakama. Kalau aku bisa bukan berbicara, aku bakal habisin duluan. Oke, aku tua. Kalau berani, ayo lah deh. Gawat bolak besar. Sekarang ada apa tadi kita? Mereka sebentar lagi nyempat sini. Kita sekarang harus gimana? Pindah tempat. Atau nunggu mati di sini? Ngidain banyak. Game ini sama sekali nggak seru. Biar aku mikir bro. Peta umpet. Game. Aku pikir. Jadi maksudnya begitu. Apa? Ikut kecil, wax aku. Skill yang kamu dapat apa? Aku dulu. Menghilang 10 detik 3 kali plus tekanan 3 kali. Tidak pakai map. Aku udah tahu caranya. Bakti, di sana. Ada lebih dari 100 talian pakai cah akuran buat main di udara. Posisinya tinggi banget. Masa sih? Main gimana? Gimana caranya? Ini aturan tersembunyi kalian. Pantesan kita nggak ketemu. Obat ini. Asal aku cuy. Asal aku bisa lihat posisi mereka. Apapun aturannya, aku bakal bersihkan mereka semua. Apa? Ini mana mungkin? Di langit ada pemain sebanyak itu. Mereka gimana naik ke atas? Ternyata beneran. Orang-orang ini gimana bisa begitu?
Helikopter itu sih masih wajar. Tapi kerjasama mobil kok bisa terbang? Meskipun aturan tersembunyi, ini terlalu aneh kan? Mereka kan pemain baru? Apapun itu, biar aku cek. Seberapa jauh jarak mereka? Mbak kita, kesel kan? Untung kita diberi omongan Bos M. Temannya tinggi banget. Orang-orang ini posisinya terlalu tinggi. Bahkan melebihi jarak serangan senjata kita. Busur anakku aja nggak sampai. Lupain aja mereka. Oke, udah. Berhenti dulu. Ikut aku ke area kota. Siap! Gawat! Wah, ini gimana cara naik ke atas? Kalau di situ, kamu. Iya, ada orang dengan kode M yang ngajarin mereka caranya. Katanya injak kaki kiri pakai kaki kanan, terus naik mau utara. Dan dia juga hebat banget. Pakai aturan itu dengan mahir banget. Aku rasa dia pemain lama. Pemain lama? Cuma pemain baru yang kebetulan beruntung. Nggak sengaja tahu aturan tersembunyi doang. Bang, jangan bunuh aku. Aku udah bilang semua yang aku tahu. Sudahlah, jangan buang waktu lagi. Pelarian di langit itu masih bisa dengan lelaki tonda yang lain sebentar lagi. Masih ada yang lain yang hidup. Kita ke area ladang gandum dulu. Siap! Akhirnya datang juga. Bagian utamanya mulai sekarang. Balon besar. Kamu yakin mau kayak gini? Mereka semua boost level Allah. Kita kayak gini bisa berhasil? Kalau nggak sengaja ketahuan, kita berdua kelar. Tenang, aku nggak pernah lakukan hal yang nggak yakin. Udah mau mulai. Ini dari komando aku. Samping ingin yang pas langsung pakai setiap kamu. Oke, siap. 3, 5, 1, berangkat. Wow! Cepat. Ambil kerahun sama mereka. Kami akan buka langsung dari mereka. Ambil, cepat. Sekarang. Oke, skill aktif. Menghilang. Bagus. Ketinggiannya pas banget. Jaraknya juga pas. Orang-orang itu juga udah semua masuk area datar. Dari tingkah pemain di lapangan, dan skill ikan kecil yang baru dikasih tahu, kelompok pemburu ini yang didapat, kayaknya cuma skill pertahanan biasa. Jadi mereka nggak bisa kabur. Apalagi kalau mau menang. Masa terus main aman? Bersembunyi terus? Namanya juga geng. Kalau cuma bertahan terus, pasti kalah. Sekarang, waktunya serangan balik. Mama, cewek deh, ada kena ya? Sepakat kawan, pasti mereka semua bersembunyi. Dengan ada yang bos. Bos, tenang saya. Bersembunyi juga percuma. Ada apa? Mana orangnya? Bos, cepat lihat ke sana. Ya ampun, ini ulah apa? Apa? Apa yang terjadi? Gedung ini kenapa? Pemain M membunuh pemburu Gudalang. Gila, bisa kayak gitu juga. Pemain M membunuh pemburu Duyanglang. Ada pemain yang membunuh pemburu. Lanjut orang. Sisa pemburu saat ini 10 orang. Mulai. Jago teknik bos Agus. Gila banget. Dengan 40 meter segini itu memang seperti ini. Kalau jago M beneran pemula, dia bikin sejarah nih. Diam di udara, menghilang. Lalu macam serangan. Rangkaian itu keren banget. Saat kita mikirin cara menghindar dan keburu, dia sudah mulai memburu mereka. Hebat banget. Rasanya dia tidak main sama dia. Beda banget. Dia main kayak mode gampang aja. Pemain M. Jadi dia itu jago M. Lumayan juga. Pantas kamu perhatiin bocah ini. Orang baru masuk ruang langsung bunuh 2 jago kelas A. Luar biasa. Emang menarik. Sialan. Ini gimana ceritanya? Siapa? Pemburu nggak bisa saling bunuh. Yang lari itu? Mana mungkin? Masa yang lari sekuat ini? Cepat cari orangnya. Siapa yang lakuin ini? Tadi aku lihat dari seluruh area nggak ada orangnya. Mungkin pakai skill tertentu. Tapi menurutku, Orang itu kemungkinan besar si M. Dari yang lari, cuma M yang sanggup. Bisa bunuh 2 pemburu. Cuma jago ruang yang mampu. Jangan bohong. Kalau enggak, Bikin aku kehilangan 2 saudara. Dan ini pasti ku balas. Pergi. Panggil Kular dan yang lain. baik. Kalau enggak bunuh orang ini, kita semua mati. Jadi, kamu itu jago M. Pantas kamu tahu cara bunuh pemburu. Jadi selama ini idemu. Kayaknya nggak bisa disembunyi lagi. Tadinya mau lebih santai. Tapi... kemampuan nggak mengizinkan.
Jago yang ini kayaknya beda dari jago biasanya. Aku bayangin jago M lebih serius. Tapi kayak gini, lebih akrab rasanya. Ngomong-ngomong, sekarang kamu sudah tahu siapa aku. Kamu juga lihat aku dari target mereka. Kamu lagi ikut aku. Nggak takut? Ya enggak lah. Kita berdua kan sekutu. Daripada takut, malah lebih aman rasanya. Oh, Lagian ninggalin teman, menjual teman, aku nggak sanggup. Aku punya harga diri. bagus. Kata-katamu itu cukup. Aku akan terus lindungi kamu. Saat ini tujuan kita sama. Coba ceritakan rencanamu. Tidak kerja saya gimana? Jangan harap aku keluar bawa busur untuk lawan orang yang kemampuannya nggak jelas. Waktu kita nggak banyak. 30 menit lagi permainan selesai. Sekarang cuma bisa pakai cara paling sederhana. Kita berlima buat alihkan perhatian. Kamu yang kaya dia. Sebagai gantinya, aku yang maju duluan. Kenapa nggak tunggu transformasi kedua? Harus buru-buru begini? Mungkin kartu asnya sudah habis. Kamu tahu dia nanti berubah jadi apa? Sekarang sudah ada jejaknya. Kita harus cepat habisi dia. Jangan biarkan dia berkembang dan belajar. Kamu juga datang untuk barang spesial itu kan? Asal kau ikuti rencanaku untuk membunuhnya. Layan di atas sana. Kau punya kesempatan 1 menit lebih dulu. Sepakat. Sekarang malam, ladang gandum terlalu gelap. Sesuai rencana, kau tembakan anak panah bercahaya sebagai sinyal dan penerangan. Begitu kami terima sinyal, kami langsung keluar dari gedung bersamaan. Lalu menyerbu ke ladang gandum. Ladang gandum dan gedung dipisahkan jalan. Dan ikut tanpa perlindungan. Hanya bisa mengandalkan refleks untuk menyeberang cepat. Jadi saat kami sampai di jalan, itulah saat paling berbahaya. Tapi, M pasti menyerang begitu lihat kesempatan ini. Kalau dia masih mau balas dendam pada pemburu, saat itu, kita akan berhadapan dengannya. Orang-orang ini licik sekali. Sayangnya kita pelayan punya pandangan dari atas. Rencana mereka sudah kita ketahui semuanya. Yang besar, bismillah baik-baik. Jangan keluar. Tidak sadar kalau kau tertangkap. Bos, tinggal belasan menit lagi sampai pemilihan barang berikutnya. Kita tidak perlu ambil risiko. Aku bisa muncul dari atas mengejutkan mereka. Serang mereka tanpa persiapan. Pasti bisa bantu kau, bos. Hei kakak, kalau masih tidak mengkhianat di sini. Kalau begitu, pemburu juga tahu dong. Tidak perlu. Aku sendiri sudah tahu. Pengkhianat itu, mati sendiri juga. Cepat suruh pemburu itu hajar mereka, biar aku bisa tidur. Sombong apa kau? Tahu lagi langsung keluar saja. 10 pemburu berani kau bilang bisa kau bunuh. Otakmu ada yang kurang. Pengkhianat tidak pantas bicara. Jadi corong saja, cari majikanmu sana. Orang ini memang sombong sekali. Tunggu tentang kau. Pasti akan kuhina kau pelan-pelan. Untuk melampiaskan dendamku. Semua sudah diucapkan. Kita maju. Kalau dia berani menyerang, posisinya langsung terbongkar. Ular piton di atas gedung bisa langsung habisi dia. Kalau dia tidak menyerang, lebih bagus lagi. Begitu kami sampai ladang gandum, kami akan bersihkan seluruh ladang secepat mungkin. Bagaimanapun juga, kali ini kau pasti mati. Kau siap menerima kematian? M besar. Dia banyak dia. Dari kau, kau masih berani muncul? Memang pemberani. Benar, ini aku. Tidak usah repot-repot cari aku. Buang waktu saja. Aku lapar. Menyerbu di depan mataku. Kalian pikir masih ada kesempatan? Sekarang juga, ular hitam. Tidak kena. Dia menghilang. Bagaimana bisa? Tiung kita ada mengunci di arena ini. Tadi itu bayangan. Dia pasti bersembunyi di ladang gandum. Temukan dia. Berpencar. Hancurkan semuanya. Dia tegas. Cepat menghindar. Dia di belakang. Pemain M membunuh pemburu mata 1. Pemain M membunuh pemburu mata putih. Pemain M membunuh pemburu serigala putih kecil. Sudah begini masih sempat melamun. Terlalu tidak menghargai aku sebagai lawan. Tapi refleksmu cukup cepat. Kau berhasil menghindar. Kau kira di 4 sekaligus. Sayang sekali. Kau berani membunuh semua anak buahku. Mati kau! Bos, coba kabur. Dia punya luncur roket.
Jangan dia ketakutan sampai beku. Kok dia bergerak? Ayam kita mengerti. Bos pasti punya rencana sendiri. Sepertinya bocah ini terlalu percaya diri. Dia terlalu serakah. Serigala rakus dan anak buahnya berbeda kemampuan. Pemburu tingkat A tidak mungkin dikalahkan pemain baru begitu saja. Kau pikir begitu? Menurutku, belum tentu. Mungkin saja serigala rakus malah terpeleset. Pelanggar yang baru. Sehebat apapun, tetap tidak bisa lolos dari tanganku. Apa? Sahabat. Sialan! Akhirnya satu tim selesai. Sekarang tinggal kelompok wanita cantik yang pakai busur panah itu. Bos, sekarang bagaimana? Pertahananku tinggal sekali lagi. Tapi awan naik ada 5 orang. Ya kaburlah! Cepat lari! Sialan. Bocah ini lari ke gang. Tidak bisa. Dan aku terhalang. Tidak bisa membidik sama sekali. Kalian pergi saja. Cepat ke dalam. Jangan sia-siakan kesempatan saat dia muncul. Baik. Kak. Bos, kenapa kita lari ke sini? Kita tidak bersembunyi. Ingat pemilik panah tadi? Di sini banyak penghalang. Pasti bisa menghalangi pandangannya. Untuk membunuhku, dia harus pindah tempat dan memberehatkan posisinya. Jadi dia yang terlihat, aku yang tersembunyi. Dan kemampuan memanahnya juga pasti terganggu. Ancaman bagi kita malah jadi lebih kecil. Lihat atas, dia memang muncul. Wah, bos hebat sekali. Mau lari kemana? Meleset. Tebakanku benar. Dengan big pendegar seperti ini, dia tidak bisa menggini dengan baik. Kalau aku jadi dia, aku akan selalu lari ke depan untuk menghadang. Soal posisinya, Sialan. Harusnya membantu di sini. kereta sebegini bahkan pesawat. Kalian percaya padaku? Tentu! Bos bilang apa, kami lakukan. Kalian langsung turun ke koordinat yang aku tandai. Ingat, aku itu silbisa, jangan sampai jatuh hati. Siap! Untuk pemula, kamu sudah bagus. Sayang pengalamanmu kurang. Permainan berakhir. Suara apa itu? Apa ini? Sekarang, saat perhatiannya teralihkan ke kereta. Kamu lengah! Kamu berani bunuh kakak kami. Matilah kamu. Ikan kecil, cepat menghilang sekarang. Tapi waktu tunggu belum selesai. Kenapa mereka tidak bergerak? Pemburu talang menggunakan kartu item nangka untuk memperpendek waktu pertandingan. Pertandingan tersisa 15 menit lagi. 5 detik lagi. Semua pelarian akan membunuh pulang darah kalian. Untuk putaran kedua petak umpet. Apa? Setelah pemilihan selesai, pelarian akan mendapat waktu tak terkalahkan 5 menit. Dalam 5 menit, barang dalam keadaan tak terlihat. Dan kecepatan berjalan meningkat besar. Semua pelarian dalam 5 menit. Temukan dan tentukan posisi persembunyian kalian. Pemburu membuka semua kemampuan. Menu satu, perlu. Sialan! Di depan mata kita dia malah kabur. Tanlang itu bikin apa sih? Kartu item langka yang mempercepat waktu ke fase pemilihan barang adalah kartu terakhirku. Untungnya saat pemilihan barang, pemburu tidak akan mati walau luka parah. Kamu ngapain sih? Tadi kita hampir tangkap dia. Aku yang melindungi kalian dari tembakan. Kalian sampah semua belum bisa kalahkan dia. Oh begitu. Pantas saja orang ini maju sendirian. Kukira dia mau jadi umpan. Ternyata rencananya begini. Ternyata 10 detik tidak lagi. Ditambahkan item dalam mode pemilihan. Ini seperti punya nyawa tambahan. Sepertinya kali ini Tanlang salah hitung. Dengan item seperti itu, dia seharusnya ingin meminjam tangan orang. Betul. Rencananya pakai tangan M untuk bunuh semua tim ular piton. Lalu bawa timnya habisi M. Ternyata sia-sia. Timnya habis. Tim ular piton hanya kehilangan 1 orang. Yang penting, M lolos. Tapi sekarang dia mau ngapain? Pemburu kelas A kondisi penuh, bahkan tidak takut tank. M ada cara menghadapi mereka? Siapa tahu? M, kau sudah siap? Nanti aku pasti akan menemukanmu duluan. Lalu membunuhmu. Kau tidak akan bisa kabur. Bunuh aku?
Siapa bunuh siapa ngasih belum jelas. Pilih dulu item transformasimu. Apakah kau yakin memilih action figure super sebagai item transformasimu? Alat terbang bawaan bisa dipakai buat kabur. Tapi kabur bukan gayaku. Aku akan habisi semua pemburu di sini. Pilih action figure super sebagai item transformasiku. Selamat, item transformasimu adalah action figure super. Bos, aku sudah lihat. Menurutmu gimana kalau aku jadi tempurungku aku lah? Seperti ninja tripless gitu. Tam, tempuru. Tunggu. Oh, ini siapa buang tau? Oh, jadi begini kamu. Iya betul. Yang paling penting, kalau aku jadi tempurung, kau bisa gendong aku di punggung. Jadi pelindungmu, seperti tadi. Bagus, bagus. Sempurna. Kecepatan, pertahanan, serangan jadi lengkap. Kita gabungkan kekuatan lagi. Hajar para penjahat itu. Bos, sekarang kita harus gimana? Aku ikut kau aja. Aku jadi penangsar. Master, gimana kau kita lawan mereka? Aku jadi perisai. Dan satu sebut ini. Pasti ada yang beruntung. Jadi senjata serang. Master, biar kami bantu kau. Mereka itu level A tanpa batasan. Bukan yang tadi dibatasi 30%. Bawa aku juga dong. Aku perisai. Di sana nahan serangan. Iya, bos. Kami masih ada gunanya. Paling kita jadi umpan. Semua terserah bos. Tidak kusangka secepat ini. Aku punya banyak fans setia. Personaku yang luar biasa ini. Tenang saja, mereka bukan masalah. Kalian sembunyi saja. Aku akan tinggalkan mereka satu persatu. Selesaikan pertandingan ini dengan cepat. Dan dengan itu, kalian sembunyi. Untung tinggal 5 menit habis. Bahasa buru dia bas. Tidak tahu M nanti jadi apa. Siapa tahu? Level kehidupan meningkat ke level D. Tidak peduli dia jadi apa. Level kehidupan meningkat ke level C. Level kehidupan meningkat ke level B. Tapi dia pasti Level kehidupan meningkat ke level A. akan mati di tanganku. Pemburu level A Grey Wolf bentuk serigala dibebaskan. Rasanya sudah lama. Kekuatanku akhirnya kembali. Bentuk pembunuh dibebaskan. Kak, kau tidak apa-apa. Menurutnya mulai. Kita tidak tangkap M. Tidak apa-apa. Masih ada kesempatan. Sekarang batasan 6 pemburu sudah dilepas semua. M, kali ini lihat saja kau mau kabur kemana. Pemburu level A Python bentuk ular dibebaskan. Kalian bunuh yang lain dulu. Hari ini biar gue yang main-main dengannya. Gue mau kasih tahu dia akibatnya bikin gue kesal. Jika bisa, kita hampir bisa bunuh dia tadi. Oh, wow. Kita sudah bisa balas dendam untuk kakak. Hanya demi kalian? Kau pikir kalian ini apa? Kalau bukan Python kasih kalian kesempatan. Kalian sudah keluar dari arena. Jangan buang waktuku. Wu Xiao, kakak masih hidup. Kakak tidak Iya, sekarang kita cepat berkumpul. Ayo. Ular-ular kecil cepat ke induknya. Sendiri bisa dimakan loh. Cih, sialan. Ayo kita pergi. Baiklah, bocah kecil. Sudah tidak ada yang ganggu lagi. Sekarang saatnya berburu. Katakan, M ada di mana? Baik bang. Bos, kita tidak sembunyi. Mereka cepat ketemu kita nanti. Sembunyi mana? Dari kumpul. Mereka masih banyak. Dan semua orang sudah dioras. Menghina tidak akan berhasil. Sekarang harus pakai strategi pintar. Tinggal Zuang tinggal kaptennya saja. Tim Kung Xiaogun ada fiksi dahulu. Kayaknya masih semua sibuk. Tapi sepertinya kedua tim ini punya masalah. Nggak mau kerjasama. Artinya, saat bertarung dengan satu pihak, kemungkinan satu pihak lain nggak akan ikut campur. Kalau begitu, prioritas utama adalah selesaikan dari Zuang yang seorang itu. Lagi pula dia terus pakai kartu skill. Berarti pertandingan ini sangat penting baginya. Mungkin tujuannya hadiah misterius itu. Paham kan? Paham, kayaknya. Sudahlah. Lihat kembangmu itu. Ikut saga aku. Apa karena takut cepat mati makanya pakai cangkang kura-kura? Saya sudah lama. Katakan, mau ku copot lenganmu dulu. Atau langsung ku pelintir kepalamu sampai meledak? Mau mati dengan cara apa? Hehe. Ya coba saja kalau berani. Kamu kira gue bercanda? Masih sempat ketawa segala.
Astaga! Sa lakas mo si Pohot na rin. Di hadapan kekuatan mutlak. Apa kecoh itu nggak ada artinya? Trik-trik kecilmu sekarang nggak mempan lagi padaku. Kabur dulu! Mode terbang! Bos, kita benar harus pakai gini. Rasanya aneh banget. Aku juga nggak tahu. Ini juga pertama kali dipakai. Sil, tinggal kerja kita. Dengan kerja ini, gempung banget telah. Kembali punya sepakat Anda. Baru diperbarui, masih sedikit air. Kau itu siapa pakai peran? Dia serang kita. Mati kalian! Nggak kena. Hah? Kemana mereka? Masih punya tenaga buat tabur juga. Perjuangan sia-sia. Dapat bayi punya mati juga. Berdoa saja jangan sampai aku kejar. Akhirnya berhasil mengecohnya pakai jejak palsu. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Sembunyi terus di sini. Tenang saja. Memang dari awal yang aku doa dia nggak seperti ini. Dia kebetulan mau masuk ke sini. Menghemat tenagaku. Maksudmu? Dengan tubuh sebesar itu di ruang sempit, pasti sangat terbatas gerakannya. Kaki naga bebas berat. Kalau dia mau leluasa, harus hancurkan penghalangnya. Begitu hancur, urusan jadi mudah. Aku mengerti. Nggak apa-apa, langkah selanjutnya cukup ekstrim. Ikuti saja arahanku. Nggak masalah. Siap kapan saja. Mantap. Lihat saja, aku boleh hasil balas senang. Hei, si besar bodoh. Di sini. Apa matamu buta? Di belakangmu. Cari lama nggak ketemu-ketemu. Aku yang lihat sampai jengkel. Nggak takut diketawain tim lain. Otot doang yang besar. Padahal aku di dalam lengan di depan pintu. Kamu ngalah lari di tempat lain. Kau itu sedikit aja. Nggak mungkin semua ikanmu habis seperti ini. Sekarang malah aku yang mainkan seperti boneka. Kamu! Akan kubunuh kamu! Kena! Dia terlalu gampang tipu. Ini jatuh banget. Posisi ini pas banget. Mati kau! Kemana tadi keberanianmu? Mau aku jenai? Pakai tangkang, beneran jadi kura-kura pengecut. Kura-kura kenapa? Emang kamu bisa tidak kura-kura? Datang! Ikan kecil! Sekarang saatnya! Siap. Tebakan kamu salah. Oh, salah ya, salah saja. Ada aku sini. Kamu nggak mungkin bisa kena bos. Bos, ini buktinya asli. Dia asli asap lagi. Di belakangmu. Siap. Balasan hebat. Nggak menghalangi kematianmu. Apa? Nggak mungkin. Bagaimana kalau mau masuk pertandingan ini? Pelarian lain nggak sekuat ini. Masuk pertandingan? Ini pertandingan pertamaku. Kalau kamu nggak banyak omong. Mungkin. Ada yang sedikit mencoba. Tidak. Nggak mungkin. Aku nggak terima. Pemain M membunuh pemburu Tanlang. Pemburu tersisa 6 orang. Saat hebat tinggal ganti arah saja. Dengan kecepatanmu itu mau mendekat aku? Zaman sekarang masih pakai kata. Oh, pecah beberapa bagian. Langsung merasa jagoan. Cara serang seperti Vestigo. Ya, orang ada kamu. Ikan kecil. Lapakah posisi pemburu yang tersisa? Tinggal 10 meter lagi bertabin yang selesai. Awal gak lagi musuh. Siap, bos. Apa jagoan ini main game yang sama dengan kita? Kenapa sesama penghindar? Dia bisa sekeren itu? Pasti gamenya salah kasih peran kejagoan dari awal. Bos, semua pemburu tertarik sama cerita Tanlang tadi. Sekarang mereka lagi ngebut ke arah kita. Kemampuan khusus saya cuma tinggal 1 kali lagi. Masalah. Bos, hati-hati. Masa sih? Nggak order sebanyak? Kalian ada 6 orang. Masih pakai ternyata diam. Asal bisa bunuh kamu. Cara apapun boleh. Wanita ini beneran kayak ular berbisa. Jauh lebih susah dari si beruang Tanlang. Si M ini susah banget. Tanlang keburu mati terlalu cepat. Bahkan gak sempat minta tolong ke kita. Kalau nggak cepat beresin dia, kita pasti kalah karena nggak bisa selesaikan semua item. Bawa obat itu kemari. Kenapa yang ketangkep lagi-lagi aku? Kak, kita bisa baik-baik kok. Aku berguna banyak. Aku bisa kasih info posisi orang lain ke kalian. Jangan nekat ya. Kalau sudah selesai, para penghindar nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu sudah nggak ada gunanya. Lagi pula, anjing menunjuk jalan banyak. Bunuh kamu, pulihkan dulu sedikit energi yang habis tadi. Apa?
Jangan bunuh aku. Aku. Pemain aku adalah alam semesta kecilmu. Dibunuh oleh pemburu Mangshi. Penghindar tersisa 135 orang. Keren banget. Makasih ya udah bunuhin pengkhianat ini. Sekarang tinggal satu urusan lagi yang harus diselesaikan. Dia bisa keluar? Mana mungkin? Gawat. Sudut ini. Semua iger. Tetap di Ayan. Pemain M membunuh pemburu Tengshi. Pemain M membunuh pemburu Yang Jingshi. Pemain M membunuh pemburu Kibushi. Pemain M membunuh pemburu Wu Xiaoxi. Pemain M membunuh pemburu Kuishe. Pemburu yang tersisa tinggal 1 orang. 3 menit lagi pertandingan berakhir. Keren habis. Bisa manfaatin momen babak serangan, langsung habisi 5 pemburu sekaligus. Astaga! Kalau dihitung, jagoan beneran ngalahin 6 rang A. Pakai identitas pemula. Hormat sama jagoan, benar-benar luar biasa. Mulai sekarang aku jadi fans beratnya jagoan. Terlalu keren. Nanti kalau aku masuk ruang ketakum E, aku juga mau jadi seperti jagoan M. Aku mau nonton rekaman pertandingan jagoan 10 kali. M. Situasinya sudah jelas, kamu menang. Aku nggak akan serang lagi. Biar saya itu. Bisa mbak dijual ke aku? Ini sangat dibatku. Kamu mau apapun boleh. Asal kamu kasih hadiah. Bahkan gak harus uang dunia, syarat apapun boleh. Jual hadiah spesial? Aku bahkan gak tahu hadiah spesialnya apa. Di mana bisa tawar-menawar? Itu semacam ramuan. Gak usah dijelasin lagi. Kenapa? Waktunya habis, biarkan pertandingan ini berakhir. Soal jual hadiah, kita bahas lagi kalau ketemu. Kalau kamu masih bisa ketemu aku. Pemain M membunuh pemburu terakhir. Pertandingan berakhir lebih cepat. Kubu penghindar menang. Jumlah yang selamat 135 orang. Bunuh semua pemburu. Aku memang terlalu keren. Ini di mana? Tadi mimpi ya? Aduh, kepala sakit banget. Bos! Siapa yang manggil gue? Bos! Bos! Bos, udah apa? Sedang gimana rasanya? Iklan kecil? Oh ternyata lo. Gue gak apa-apa. Bos, akhirnya lo sadar juga. Lo bikin gue kaget. Nah, begitu, gak bisa bilangin. Gue kira lo udah mati. Bos M, makasih banyak udah ngebantu. Kalau bukan lo, kita semua pasti kena eliminasi. Iya, makasih bos, udah bawa kita menang. Pit, maaf, tos. Sama-sama. Tanpa kerjasama kalian, gue sendirian gak mungkin menang. Bos, permintaan pengamanan udah gue kirim. Tinggal panggil aja. Kita gak akan lupa sama kebaikan lo. Gue cabut dulu ya. Gak mau ganggu saya berdua. Wah, kamu mau berbohong sama jagoan hidup nih. Bukan, kalian salah paham. Kita bukan. Bos, lo beneran pemula? Kok bisa jago banget? Rasanya semua aturan tersembunyi langsung bisa lo temukan. Terus lo manfaatin. Oh, ya iyalah. Tapi, masa gue bilang sama lo? Sebenarnya gue detektif. Ya gini. Karena gue biasanya jadi pola makan. Makanya jadi pinter dan TK. Wah, serius? Rahasianya, coba B kasih tahu lo bawahnya. Banyakin makan sayur hijau, kurangin dark food. Abis makan jalan-jalan, lo juga bisa jadi sepinter gue. Oke, gue catat bos. Gue harus pergi. Bos, beruntung banget bisa ketemu lo di game. Makasih lo gak merehin gue, mau bawa gue menang. Semoga lain kali bisa main bareng lo lagi. Oh iya, permintaan menang gue tangan lupa di ya. Dah, bos. Oke, sampai ketemu lagi. Dia lumayan seru. Penasaran mukanya kayak gimana? Gue juga harus pergi. Selamat datang kembali pemain di ruang pribadi. Pertandingan petak umpet pertama sedang dihitung. Mohon tunggu. Saat YM dalam gol khusus PKUP. Pemula lawan veteran. Performa sangat bagus. Berhasil mengalahkan 2 veteran kelas A. Semangat Kuran mengakhiri pertandingan lebih ketat. Selamat lo dapat nilai sempurna. Hadiah yang lo dapat sebagai berikut. Dapat gelar bintang keberuntungan. Dapat hadiah khusus eksklusif ramuan peningkat level kehidupan edisi terbatas.
ini botol ramuan yang diinginkan si ular. Dapat hadiah kemenangan game mahjong. Dapat hadiah tambahan kursi bintang tamu tetap siaran langsung. Sistem, buat kartu mahjong ini hadiah apa? Kegunaannya buat apa? Kegunaan detail, tuh main kopiak buat. Baru akan diumumkan otomatis. Game kedua? Jadi, gue harus ikut game lagi baru bisa tahu? Bukannya katanya umur 18 tahun? Cukup ikut 1 kali game aja? Ingin terus eksplorasi rahasia dalam ruang. Hanya dengan terus tingkatkan poin baru bisa buka. Hadiahnya cuma segini. Kayaknya babanya murah. Sekarang tolong cek info detail hadiah yang gue dapat. Sedang dimuat, mohon tunggu. Dapat gelar bintang keberuntungan. Probabilitas mati tanah bencana berkurang 99%. Dapat ramuan peringkat level kehidupan. Bisa naikin orang dari level G ke level F. Orang dengan level lain yang minum tidak ada efek. Dari level G naik ke level F? Lo yakin gak salah? Hadiahnya lumayan keren juga. Dengan gelar bintang keberuntungan itu, meteor nabrak bumi pun gue gak bakal kenapa-kenapa. Dapat kursi bintang tamu tetap siaran langsung. Setiap tantangan lo akan disiarkan langsung ke seluruh dunia. Jika di siaran selanjutnya performa bagus, akan dapat hadiah khusus tambahan. Selain itu, sebagai bintang tamu tetap siaran langsung, akan dapat perlindungan ruang. Bisa punya 3 kesempatan bangkit lagi di dunia nyata. Setelah mati di dunia nyata, bisa bangkit 3 kali. Hadiah ini lumayan juga. Tahu ini naik, soal biasa. Tapi, ramuan tingkat kehidupan ini benar-benar sepenting itu? Kenapa ular itu rela mati demi mendapatkannya? Sudahlah, simpan dulu. Anda perlu membagikan poin atribut Aca sekarang. Naikkan ketiga dimensi lainnya ke 10 poin. Sisanya nanti, setelah lebih paham situasinya. Sedang ditambahkan, mohon tunggu. Pembagian poin atribut selesai. Poin yang bisa dibagikan masih 19. Pengingat khusus, setelah pemain menyelesaikan tantangan pertama dan menang. Dalam 3 hari, bisa memilih waktu sendiri untuk ikut permainan kedua. Dalam 3 detik, Anda akan kembali ke dunia nyata. Bersiaplah. Baik, mulai transfer. Dunia nyata di sini seperti apa ya? 3, 2, 1. Pemain M sedang kembali. Astaga! Teknologi di dunia ini sangat maju. Luar biasa. Jauh lebih canggih dari dunia awalku. Orang yang hidup di tempat seperti ini merasa tertekan tidak ya? Gedung tinggi seperti hutan bikin sesak napas. Ada juga permainan misius bahaya yang tidak diketahui. Kepalaku sakit sekali. Hidup. Ini semua ingatan pemilik asli kubu ini? Menyakitkan sekali. Apa yang terjadi? Jangan-jangan satu otak tidak bisa menyimpan 2 ingatan? Dan ingatan pemilik asli sangat tidak lengkap. Setelah kasus itu, aku masuk ke tubuh ini. Memulai permainan aneh. Baru sekarang menerima ingatan pemilik asli. Jangan-jangan semua ini berhubungan? Kenapa ingatan pemilik asli begitu menyakitkan? Permainan ini sebenarnya apa? Kalau terus menang, bisa dapat jawabannya tidak? Meski belum tahu pasti, kenapa aku tiba-tiba pindah ke sini. Tapi dari berbagai situasi sekarang, lebih baik aku cari cara bertahan hidup dulu. Pulang ke rumah milik Afiru. Sesuai ingatan, harusnya ini tempatnya. Kalau bisa masuk, benar. Aku pulang. Xiao Enyu, Xiao Enyu. Apa? Xiao Enyu, kalian akan pulang. Kakak sangat khawatir. Aduh, Naoto, dia bisa lihat. Xiao Enyu, lupa ceritakan. Bagaimana di ruang permainan? Pertama kali permainan, bagaimana rasanya? Berhasil bertahan sampai akhir tidak? Takut tidak? Iya, Kak. Aku berhasil. Boleh aku bangun dulu? Nanti aku cerita pelan-pelan. Maaf. Kakak tadi terlalu senang. Kamu kaget ya? Hai, ini Xiao Enyu cepet. Ayo, cepat masuk istirahat. Terima kasih, Kak. Aku ganti sepatu dulu. Ini? Sepatu ini beda-beda gayanya. Jangan-jangan ada tamu? Kak, ada tamu? Kamu tahu
tahu dari mana? Xiao MU jadi lebih peka setelah ikut permainan. Ayo, akan ku kenalkan. Mereka teman kakak. Oh, dari ingatan pemilik asli, ini kakaknya yang tidak sedarah, Suya. 5 tahun setelah ibunya meninggal, ayahnya menikah dengan janda tetangga. Lalu pemilik asli punya seorang kakak. Kemudian ayahnya untuk hidup tenang menetap di luar negeri, sesekali baru pulang. Jadi di rumah sekarang hanya pemilik asli dan kakaknya yang tidak sedarah. Xiao MU, melamun apa? Kak, Ada apa? Dari tadi tidak fokus. tidak apa-apa. Tadi kepikiran permainan. Dia pasti yang paling paham pemilik asli, harus hati-hati. Oke. Susah itu ya. Xiao MU ku hebat banget. Pertama kali main game ruang langsung bisa lulus. Kebetulan tamu hari ini juga pemain senior ruang loh. Pemain senior ruang. Kak, sejak kau punya pakai jin, kok aku tahu? Mereka teman baru yang baru aku kenal. Nanti kalau kamu ada pertanyaan soal ruang, bisa tanya mereka. Mereka baik kok. Meskipun begitu, tapi game aku kali ini bahaya banget. Baru mulai, langsung ketemu pemburu tingkat. Apalagi wanita jahat bernama Ulat Piting Ibu. Maaf lama ya. Hampir saja jadi teman dia. Astaga, Xiao MU, kamu kenapa? nah apa? Hal semuanya. Ini kan ular piton. Jangan-jangan mereka sengaja datang buat balas dendam sama aku. Tapi, di game pertama, aku berubah jadi benda. Kalian saling kenal. Mana mungkin kenal? Kakak-kakak cantik banyak. Sampai aku terpana. Kalau jadi benda, pasti mereka nggak tahu wajah asliku. Sekarang pun, berenang semua. Mereka tetap nggak tahu kalau Su NU ini ada M. Lagi pula, aku sudah ubah wajahku. Xiao MU masih belum di pintu lain. Ayo masuk. Oh, baik. Halo kakak-kakak, namaku Su NU. Senang kenal kalian. Kak Su, adikmu lucu banget. Aku langsung suka pas lihat dia. Jangan malu-malu. Tadi obrolan kalian di luar sudah kami dengar. Kalau ada yang gak kamu ngerti soal ruang game, kapan saja bisa tanya kami. Ah, baik. Kakak-kakak, hari ini aku pertama kali ikut game ruang. Jadi, aku mau beli apa? Bisa tolong jelasin ke aku? Sederhananya gini, kalau mau dapat kekayaan, kekuatan bahkan nyawa, kamu harus terus masuk ruang dan tantang berbagai jenis game. Baru ada peluang dapat semua itu. Selain game ruang saat umur 18 tahun yang wajib diikuti semua pemain. Selain itu, ikut game ruang lagi atau enggak, terserah pemain sendiri. Setiap game ruang tingkat kesulitannya beda. Hadiah dan poin yang kamu dapat juga beda. Ada tingkat kesulitan beda. Lalu tingkat kesulitan game ruang ini dibagi gimana? Ruang membagi tingkat kesulitan game jadi 12 level. Setiap pemain sebelum masuk game bisa pilih angka dadu sendiri untuk tentukan tingkat kesulitan game. Makin tinggi angka dadu, makin tinggi juga tingkat kesulitannya. Selain itu, game dengan tingkat kesulitan sama punya mode permainan yang berbeda. Setelah pemain masuk menu level, bisa pilih sendiri mau ikut game yang mana. Hadiah paling penting adalah poin. Game pakai sistem peringkat poin. Cuma tantangan hidup nanti yang kasih poin. Makin tinggi peringkat poinmu, makin besar peluang lihat. Sisi lain, dari dunia yang berbeda. Bahkan di luar game, auranya bikin merinding. Jadi maksudnya, makin tinggi tingkat kesulitan game yang diikuti pemain, makin banyak poin yang didapat. Peringkat juga naik lebih cepat. Betul. Makin besar risiko, makin besar untung. Tapi mau tantang game susah, bukan hal mudah. Gak semua orang punya kemampuan itu. Soalnya, kalau salah langkah sedikit, bisa langsung mati. Ini, aku tahu kok. Terima kasih sudah mengingatkan. Jadi ikut game ruang. Itu tantangan, sekaligus peluang. Game ini asik enak adil buat semua orang. Asal kamu punya ambisi jadi lebih kuat. Setinggi apapun kesulitan gamenya, pasti kamu bakal cari cara buat ngatasinya kan? Permainan ruang mungkin ada hubungannya dengan kepindahanku ke sini. Aku pasti akan mencari tahu.
Baiklah, kalian semua serius banget. Jangan nakut-nakutin Xiao MU lagi. Dia baru saja selesai main permainan ruang hari ini. Sekarang dia lagi butuh dukungan. Maaf, aku kurang perhatian. Omongan mereka tadi menarik juga. Mereka mendekati kakakku. Apa tujuan mereka? Oh iya, Su MU. Aku mau tanya, waktu kamu di ruang petak umpet, Orang. Selama permainan, aku hampir mati kena panahnya. Kamu nggak tahu, perempuan itu menyebalkan banget. oh, kalau begitu, ya sudah. Iya. Emang kenapa sama aku Suengyu? Manusia kesini untuk mencari tahu keberadaanku. Waktu itu larian ikut banyak banget. Selama aku nggak ngaku, mereka nggak bisa apalah. Aduh, ngobrol sangat agak sampai lupa waktu. Udah malam juga. Aku float balik ke mengejar Imper. Pergi sana Xiao MU. Hari ini makasih banget kakak-kakak. Udah sabar jelasin aturan permainan ruang ke aku. Aku dapat pengitayan. Kakak-kakak, kalian menghormat dah. Aku duluan ya. Gak mau kamu kayang. Sana, kerjain PR yang benar ya. Sampai jumpa lagi. Su MU. Kami pamit dulu. Makasih ya. Sama-sama. Dadah. Meskipun udah paham aturan mainnya, tapi masih banyak masalah lain. Tadi manusia dan yang lain bilang kalau peringkat naik, bisa lihat dunia lain. Maksudnya apa sih? Uang, kekuasaan, atau kecantikan. Kayaknya nggak sesimpel itu. Daya tarik peringkat gua pemain pasti lebih dari itu. Harga yang dapat dari pertaruhan nyawa harusnya jauh lebih menggiurkan. Sudahlah, kalau nggak ngerti, naikin peringkat aja biar tahu kebenarannya. Xiao MU. Udah belum? Lama banget. Kok belum keluar juga? Jangan-jangan pingsan di dalam. Mau gosok kulitmu sampai lepas apa? Oke. Aku tahu. Aku keluar sekarang. Tunggu sebentar. Hampir lupa. Sekarang di rumah ini bukan cuma aku yang tinggal. Ada pemilik budak ini juga. Tapi tiba-tiba serumah sama perempuan yang nggak ada hubungan darah. Ini agak bikin nggak enak. Akhirnya keluar juga. Kukira mau di dalam selamanya. Kak, bajunya kenapa? Masih tanya lagi. Udah malam gini. Mau mandi dong. Aduh, Handuknya. Mau jatuh. Hari ini capek banget. Sibuk terus. Sekarang akhirnya bisa santai. Pas banget mandi air hangat. Jangan. Xiao MU. Kak, itu. Jangan salah paham. Handuknya mau lepas. Aku bantu pegangan aja. Nggak ada maksud macam-macam. Kamu, tanganmu taruh di mana? Beneran. Percaya deh, aku bukan orang yang suka berbuat sembarangan. Ini kebetulan. alamak. Aku. Handuknya. Mesum. Xiao MU, kamu keterlaluan. Nona, ini kecelakaan. Kecelakaan. Aku sumpah, aku nggak sengaja. Su MU. Kamu panggil siapa, Nona? Coba panggil sekali lagi. Oh, enggak. Kak, ini kecelakaan. Meskipun nggak tahu kenapa, aku tiba-tiba pindah ke dunia paralel ini. Jadi siswa Su MU. Dan main permainan petak umpet aneh. Nanti juga ada jalan keluarnya. Sudahlah. Yang penting cepat beradaptasi dengan kehidupan di sini. Ayo. Oke. Oh, sudah lama nggak balik ke sekolah. Muzi, hei, Uzi, ya terus lah. Bertahan cukup dingin kan? Aku sih bertahan sampai akhir. Pasti bertahanlah. Tidurnya juga nyenyak. Kenapa? Wah, kukira setelah menang kemarin, kamu bakal semangat sampai gak bisa tidur kayak aku. Masa iya segitunya? Ya iyalah. Kemarin aku dapat 3 poin atribut acak. 3 poin loh. Itu sama berharganya dengan kemampuan khusus. 3 poin banyak ya? Astaga, bro, kamu dari mana sih? Kamu nggak pernah nonton kelas latihan petak umpet? Menurut lembaga resmi, poin atribut tertinggi yang bisa didapat pertama kali main adalah 4 poin. Orang normal pertama kali cuma dapat 0,1 sampai 0,4.
Berkat jagoan M, kita bisa menang. Kalau suatu hari ketemu dia di dunia nyata, aku pasti mau berterima kasih langsung. Kalau nggak salah, aku masih punya 19 poin atribut yang belum dipakai. Jadi ini termasuk banyak banget dong. Iya. Dapat 3 poin atribut. Kamu kayaknya bangga banget ya. Sampai pamer kemana-mana. Kamu? Bang Zhao. Ngapain kamu kesini? Aku mau lihat seberapa sombong bocah yang dapat 3 poin atribut ini. Sampai berani pamer. Kenapa? Kamu pikir kamu sudah paling jago? Enggak, aku enggak. Cuma gitu udah dibilang sombong. Dengan jagoan M yang membawa, menang aja sudah cukup buat pamer lama. Kalau aku benda 3 habis tahu semua orang. Gue berhasil menang. Bang Zhao, tenang. Su M Yung nggak sengaja. Bocah ini berani juga dari pahlawan di depan gue. Kalau berani, ulangi lagi omonganmu tadi. Ulangi ya, ulangi. Kenapa? Kamu kok marah banget? Dan jangan salah pilih tim. Makanya nggak suka sama jagoan M. Wah, lihat mukamu. Aku tebak benar. Kamu itu yang habis dimanfaatin. Harus dibunuh. Pengkhianat bukan? Apa? Jadi dia yang jadi pengkhianat di game itu. Dia kira bergabung sama pemburu bisa aman. Bodoh banget. Hasgahnya gitu aja dia nggak mati. Kayaknya dia cuma otot doang tanpa otak. Buta kurang ajar, aku nggak butuh komentarmu. Marah terus mau mukul aku? Terlalu lambat. Urungkan saja. Sialan. Bilang kamu otot doang tanpa otak. Itu malah pujian. Begini, kamu nggak punya otak. Tangan kakimu juga nggak gesit. Cuma segitu kekuatanmu. Mau nakutin siapa? Semua gara-gara dia. Kalau bukan dia, aku dan Tanang pasti bisa kerjasama sampai akhir. Siapa yang berani begini sama aku? Kamu, tunggu saja. Bakal ku balas kamu. Gak usah bianta. Lucy, kamu apa saya? Zhao Yu itu kalah lomba. Rupio anggut lapisan. Nggak mau. Di gengnya gitu orang. Di luar geng juga. Nah, nanti kalau dia berani lagi nindas kamu balas aja. Dia itu cuma berani sama yang lemah. Masa harus diwe sama yang? Nangis kenapa? Lucy, kamu mau bela aku udah haru banget. Mulai hari ini, selain jagoan M, kamu adalah pahlawanku. Karena kakak nggak ada di rumah hari ini, aku ikut game lagi aja deh. Biar aku dapat poin. Naik peringkat di ruang game. Dan kayaknya nggak ada yang nyangka aku bakal ikut tantangan kedua secepat ini. Jadi bisa ngurangin kecurigaan kalau aku itu M. Tunggu. Aku kayaknya lupa satu hal penting. Aku nggak tahu caranya masuk game. Terus gimana mau main game ruang? Aku juga belum pernah ikut kelas latihan. Jalur ruang permainan pribadi telah dibuka. Apakah pemain ingin masuk? Aku cuma ngeluh dikit. Jalur masuk game langsung kebuka? Perhatian banget sih. Masuk! Selamat datang kembali di ruang permainan pribadi Anda. Tantangan kedua Anda dimulai. Sekarang pemain silakan pilih sendiri satu angka untuk menentukan tingkat kesulitan permainan ruang kedua. Aku ingat si Kulapikon bilang sebelumnya. Tingkat kesulitan ruang ada 12 level. Tingkat kesulitan game juga ditentukan dari angka dadu. Makin tinggi angkanya, makin sulit. Tapi angka maksimal 1 dadu kan 6. Kalau mau capai level tertinggi 12, minimal butuh 2 dadu untuk menentukannya. Kemampuanku sekarang belum cocok tantang Dungeon level tinggi. Jadi, aku pilih angka 1. Kalau tebakanku benar, pilih angka 1 di sini cara paling aman. Bisa jamin angka akhirnya cukup kecil. Sekarang pemain silakan ambil angka dadu kedua secara acak. Wah, benar juga. Ternyata ada 2 dadu. Dan dadu kedua diambil secara acak. Kalau tadi ini dadu pertama serakah, pasti bingung sekarang. Mulai ambil deh. Pengambilan angka dadu selesai. Total tingkat kesulitan ruang permainan kali ini adalah 5. Pemain mohon bersiap. Pilihan dadu pertama sangat penting. Apapun tingkat kesulitan Dungeon yang mau ditantang, asal dadu pertama dipilih dengan baik, pemain bisa kontrol rentang level kesulitan seluruh permainan. Pencocokan permainan ruang berhasil. Bintang tamu tetap siaran langsung memulai tantangan kedua. Siaran langsung global berjalan bersamaan. Semoga di tantangan kali ini,
Anda bisa tampil lebih cemerlang. Semoga beruntung. Lokasi permainan kali ini sepertinya di dalam sebuah kastil. Kostum aku ini sangat familiar. Ini kan kostum Sherlock Holmes? Tantangan kali ini ada identitasnya. Jangan-jangan tema permainan kali ini cosplay? Aku jadi detektif, ini kan keahlianku. Kayaknya level pemain kali ini beda banget sama yang sebelumnya. Meski orangnya juga banyak, ini kompetisi besar lagi. Tapi yang kemarin kan pemain baru semua. Di kelompok ini pemain lama cukup banyak. Semua orang diam, hati-hati mengamati sekeliling. Si ikan Pio. Tak kusangka secepat ini ketemu lagi. Dia juga ikut. Kebetulan juga. Selamat datang semua di perkebunanku. Tantangan kali ini adalah mode pelarian. Bermain peran Battle Royale. Berikut adalah aturan pertandingan. Dengarkan baik-baik. Pertandingan hanya diulang 1 kali. Ronde ini kalian adalah mangsa. Kalian akan dibagi jadi tim 3 orang berdasarkan tempat duduk. Untuk melarikan diri dari pemburu yang ganas. Di seluruh perkebunan tersembunyi puluhan peti harta. Semua pemain harus temukan 3 peti misi. Dan pecahkan petunjuk larian di dalamnya. Lewat berbagai petunjuk yang dikumpulkan, pemain harus deduksi cara yang benar untuk kabur dari perkebunan. Asal 1 orang di tim berhasil lolos, seluruh anggota tim dianggap berhasil. Syarat gagal ronde ini, seluruh tim tereliminasi. Aturan khusus skenario kali ini, pemain satu kubu tidak boleh saling serang. Setiap pemain punya aturan kematian khusus. Begitu aturan itu terpicu, langsung tereliminasi. Aturan kematian ya? Mengingat tingkat kesulitan kompetisi kali ini, kalian semua dapat 1 kesempatan mengambil item. Sekarang, kalian punya waktu 10 menit untuk memutar roda dan mendapatkan item khusus kalian. Setelah pengambilan item selesai, pertandingan resmi dimulai. Item legendaris, dari namanya saja, pasti lebih hebat dari 2 yang lain. Kalau begitu, aku pilih kamu. Kunci Tuanen bisa teleportasi lewat pintu ke lokasi manapun yang ada pintunya di perkebunan ini. Cuma bisa dipakai sekali dalam 1 jam. Jam Sakudafu bisa menghentikan waktu selama 3 menit. Cuma bisa dipakai sekali dalam setengah jam. Jarum PE bisa menghidupkan kembali satu item tim. Cuma bisa dipakai sekali dalam 1 jam. Ketiga item ini, kayaknya semuanya hebat. Terus mana yang harus aku pilih? Kunci Tuanmen pasti harus dipertimbangkan serius. Pintu kemana saja, pasti termasuk pintu keluar perkebunan. Aku bisa hidup mereka tim. Aku akan semua lama yang pentingnya. Kenapa harus pilih kamu? Waktu yang baik banget. Aku bisa menghentikan waktu. Item super langka yang bisa sangat berguna di saat penting. Waktu tunggunya juga paling pendek. Kamu ada benarnya. Waktu tunggu cuma setengah jam, seperti saja pasti jauh lebih baik dari kunci Tuanen. Soal rekan tim, itu apaan sih? Seluruh tim mengadakan aku. Ngapain butuh rekan tim? Aku pilih kamu. Selamat, Anda berhasil mendapatkan item legendaris Jam Sakudafu. Ini pasti menang. Dengan kekuatan menghentikan waktu, mana mungkin pemburu bisa menangkap aku dengan mudah? Kalau dipakai dengan tepat, bisa menjebak pemburu sampai mati. Apakah Anda ingin melihat aturan kematian pemain Yao Yao dan pemain Jin Jihua? Ya, lihat. Bagus, aku bisa melihat aturan kematian pemain lain. 2 orang ini pasti rekan timku. Aturan kematian pemain Jin Jihua mengangkat kedua tangan di atas kepala. Aturan kematian pemain Qin Yao, sepatu tidak menyentuh tanah. Tidak terlalu tepat, cuma harus ekstra hati-hati dengan 2 hal ini. Sebagai pemilik bintang keberuntungan, Anda akan otomatis mengaktifkan 2 bonus khusus tambahan dalam permainan ini. Apa? 1. Bisa mengubah aturan kematian pemain lain. 2. Bisa melihat aturan kematian semua pemain. Tapi selain melihat aturan kematian Anda sendiri, hak akses ini hanya bisa digunakan 3 kali dalam 1 jam. Sekarang Anda sudah menggunakannya 2 kali. Aduh, kenapa kamu baru bilang sekarang? Jadi aku buang-buang 2 kesempatan percuma. Sudahlah,
Sistem, lihat aturan kematianku. Aturan kematian pemain M harus berkedip dalam waktu 10 menit. Sisa waktu sekarang 4 menit. Untung masih cukup wajar. Dari aturan kematian yang tadi aku lihat dan cara mereka berpakaian, jangan-jangan aturan kematiannya berhubungan dengan ciri fisik dan karakter yang kita perankannya. Buat apa terompet? Itemku bahkan cuma gelas. Kayaknya lebih gak berguna. Item kami sudah selesai diambil. Punyaku kalung. Astaga! Kasih gue sapu jelek ini. Sial banget. Suruh gue nyapu jalanan? Buang aja sapu busuk ini. Bang, jangan. Ini punya air khusus. Kita masih punya harapan. Ada apa? Pemain Tutau Buyong 11 tereliminasi. Aku sagot. Masih. Permainan ini lumayan susah. Pemain Siang Lahua kuat tereliminasi. Masa bisa? Dari awal udah mau ke neraka. Gila banget. Pertandingan belum resmi dimulai. Seluruh tim cuma sisa dia seorang. Pasti aturan khusus. Pasti gara-gara aturan khusus mereka berdua. Mereka berdua kayaknya nggak ngapa-ngapain deh. Ada yang bisa bantu jelasin gerakan mereka tadi? Menurut tim Mega, Rekan tim mereka kaget berat, masih belum sadar.